Oke, selamat pagi para sedulur YouTube saya. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Di pagi hari ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol tentang informasi kesehatan di sekitar kita ya. Jadi di depan para sedulur saat ini ada salah satu tanaman herbal, yaitu tanaman kumis kucing ya. Itu dinamai kumis kucing mungkin karena bunganya itu mirip sama kumis kucing. Nah, kumis kucing ini sendiri sih manfaatnya secara tradisional yang sering digunakan kan antara batang, terus batangnya, akar sama daunnya, yang sering digunain untuk diuretik atau untuk melancarkan air kencing ya, atau digunain juga untuk menurunkan tensi darah. Cuman di pagi hari ini videonya tanaman ini cuman saya jadikan cover ya, karena saya pengen cerita-cerita tentang kaitan antara penyakit diabetes atau kencing manis dengan impotensi ya, yang terjadi banyak saat ini ya. Karena memang akhir-akhir ini sering sekali saya ketemu dengan penderita kencing manis yang usianya mungkin jauh masih di bawah saya, mengalami disfungsi ereksi atau impotensi di organ vitalnya. Nah, sebelum kita bahas sedikit tentang treatmentnya atau pengobatannya, lebih bagus kita ngobrol-ngobrol dikit tentang proses perjalanan penyakitnya. Kenapa sih orang diabetes kebanyakan mengalami masalah kencing manis, mengalami gangguan di pembuluh darahnya, bisa di mata, kemudian di ginjal, dan salah satunya ini adalah di organ vital. Jadi yang seperti teman-teman tahu, ketika para penderita kencing manis itu mengalami produksi insulin yang sangat kurang, kemudian gula darahnya tinggi. Ketika gula darah tinggi itu ironisnya nggak bisa digunakan energi oleh tubuh, nggak bisa masuk ke sel karena ada kurangnya insulin. Itu fase-fase tertentu terjadi kelaparan metabolik ya sel tubuh kita. Jadi untuk mendapatkan energi alternatif biasanya tubuh kita mecahi semua tumpukan lemak yang ada di tubuh kita ya. Memang sebetulnya bukan solusi yang bagus, karena nanti akan ketika semuanya bertebaran di pembuluh darah, yang tinggi nilainya adalah kolesterolnya naik, kemudian asam urat naik, trigliserid juga naik. Itu komponen lemak semua ya. Ketika itu meninggi, beredar di pembuluh darah terus secara terus menerus ya. Ini seperti para tahanan contohnya di lembaga permasyarakatan yang berhamburan keluar dalam jumlah besar ke jalanan. Nah, itu dia ketika nemuin pembuluh darah yang kecil akan nyumbat ya. Nah, yang paling sering kan pertama adalah arteri koronaria, yaitu pembuluh darah yang memberi asupan oksigen dan makanan ke jantung. Kalau di situ akhirnya terjadi timbulnya penyakit jantung koroner. Nah, sebagian kan pembuluh darah yang kecil salah satunya selain di jantung itu yang kecil itu di pembuluh darah di persarapan yang ada di alat vital. Dua ya, di jantung sama alat vital. Lagi juga ketika gula darah tinggi terus itu merusak ujung-ujung saraf ya. Namanya neuropati. Neuropati yang paling sering terkena dulu adalah ekstremitas bagian bawah ya, kaki. Oke, saya pun pernah ngalamin, sampai dulu saya lumpuh sebelah kaki kiri saya, ada penyumbatan. Nah itu teman-teman ya, proses terjadinya seperti itu. Nah, treatmentnya seperti apa? Otomatis memang yang pertama kali dilakukan adalah untuk kontrol gula darahnya sampai betul-betul normal. Kontrolnya sendiri kan kalau untuk kencing manisnya ya memang bisa pakai obat, ngatur dietnya. Kalau saya sih dietnya rendah karbohidrat, jadi energinya banyak yang saya gunain juga dari daging ya, dari lemak. Sumber energinya saya makan, karbohidratnya makan dalam jumlah yang sangat kecil. Tuh. Terus untuk pengobatan pembuluh darahnya saya menggunakan arus listrik yang saya masukkan lewat badan saya. Itu yang dinamain arus listrik. Ya, alhamdulillah setelah pengobatan yang saya lakuin,
eh, kelumpuhan di kaki kiri saya yang mati rasa itu sembuh juga kan. Terus nggak mengalami lagi masalah-masalah yang kaitannya sama organ vital. Tuh bagus banget kalau kena arus listrik itu, jadi bagus ya, bahkan bisa meningkat puluhan kali libidonya sebetulnya kalau terkena arus listrik. Cuman memang ada masalah lagi, untuk pemakaian yang lama arus listrik itu ternyata menimbulkan masalah, dia autoimun ya. Kalau untuk orang-orang yang praktisinya, saya ngalami tubuh saya itu kayak alergi, terus memang kesininya terjadi penggumpalan darah vena saya itu yang di tangan kanan kiri itu kadang kental, kalau di jarum itu kadang nyumbat ya kalau buang. Makanya dulu selama jadi praktisi arus listrik sama udah puluhan tahun ya, saya sering seminggu sekali atau sebulan sekali buang darah saya sampai 100 cc kadang. Karena memang saya udah sampai ratusan orang, mungkin udah ribuan orang yang saya terapi. Tapi kalau untuk masalah yang diterapi nggak masalah, karena kan jumlahnya cuma kecil. Kalau penterapinya kan kayak saya udah pakai besar banget. Tapi memang itu solusi, benar-benar solusi untuk ngatasi kayak impotensi ya. Lumayan udah ada beberapa yang bisa saya obati, bantulah ya. Kemudian untuk ngobati neuropati di kaki, dan kadang penyumbatan darah di mata. Itu saya dulu juga di mata sakit banget, sekarang udah alhamdulillah semua masalah-masalah komplikasinya udah membaik ya, udah sembuh lah berkat Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu aja. Jadi kurang lebihnya, jadi kalau teman-teman ada yang nanya apakah impotensi karena diabetes mellitus tuh bisa diobati, saya yakin bisa ya. Begitu juga yang terjadi neuroretinopati di mata ya. Dulu mata saya itu sering sakit banget ketika dulu nggak kekontrol. Bahkan kalau jalan operasi, kayak paman saya itu dulu operasi di salah satu rumah sakit tertua di Indonesia, sempat ada kegagalan, malah nggak bisa ngelihat satu. Paman saya itu dokter pelan. Itu kalau saya gunain arus listrik tingkat rendah yang di itu ya berkurang, udah sembuh saya, mata saya yang dulu nyeri banget karena kurangan oksigen ya, hipoksia. Karena kalau diabetes kan ketika lemak sama kolesterolnya tinggi itu di pembuluh darah yang kecil-kecil pasti nyumbat ya. Karena lemak itu sebenarnya disimpan di tubuh kita, di jaringan tubuh ya. Kita memang semua manusia nyimpan di jaringan tubuhnya ada lemaknya. Tapi kalau orang diabetes dia dipecah terus, selama dia masalah kencing gula darahnya itu belum teratasi, dia terus tubuh kita otomatis mecahin tumpukan lemak itu dan terus beredar di pembuluh darah. Itu sangat berbahaya untuk organ-organ vital kita ya, di jantung, di organ reproduksi kita, organ vital kita. Oke, kurang lebihnya itu informasi obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jadi kalau teman-teman yang mengalami seperti gangguan organ vitalnya dan libidonya nurun atau impotensi, itu masih bisa karena yang disebabkan kencing manis atau pengentalan darah, itu masih bisa ditangani, bisa diobati ya. Itu aja. Salam seduluran dari saya, dari Agung Wijanarko, dari Kota Cianjur, Jawa Barat, Atur nuwun.